Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahroni akan mempresentasikan mata kuliah lapangan terbang. Bab pertama, peran transportasi udara dalam transportasi secara umum. Pendahuluan. Transportasi udara merupakan moda transportasi yang paling baru di antara moda-moda lainnya dan baru muncul serta berkembang pada abad ke-20. Perang Dunia Pertama dan Kedua memberikan dorongan besar terhadap perkembangan transportasi udara hampir di setiap negara. Berikut akan dibahas sejarah dan perkembangan transportasi udara di dunia di Indonesia serta karakteristiknya. Sejarah dan perkembangan transportasi udara di dunia. Yang pertama, kelahiran penerbangan sipil 1903. Yang kedua, Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Yang ketiga, pengiriman pos lewat udara pertama 1919 sampai 1925. Yang keempat, air komersi 1926 sampai 1938. Perkembangan awal pesawat komersial 1920 sampai 1930-an. Yang keenam, perkembangan awal maskapai penerbangan 1920 sampai 1930-an. Perkembangan teknologi radar. Yang ke-8, perkembangan pesawat jet jarak jauh 1950-an sampai 1960-an. Yang ke-9, perkembangan pesawat jet jarak dekat 1960-an. Yang ke-10, perkembangan bandar udara 1960-an. Yang ke-11, perkembangan pesawat supersonik 1960-an. Perkembangan pesawat jet kapasitas besar 1970-an. Revolusi satelit 1990-an. Yang ke-14, perkembangan pesawat jet jarak sangat jauh 2000-an. 1.2.2. Sejarah dan perkembangan transportasi udara di Indonesia. Penerbangan Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pada 1913 penerbangan pertama di Indonesia. Yang kedua, pada 1924 penerbangan pertama dari Belanda ke Jakarta. Yang ketiga, pada 1928 rintisan rute penerbangan di Indonesia. Yang keempat, pada 1929 pada awal mula penerbangan berjadwal di Indonesia. Yang kelima, 1948 pesawat pertama Republik Indonesia. Yang keenam, pada 1949 pada masa Garuda Indonesia Airways. Ketujuh, pada 1952 pembentukan Jawatan Penerbangan Sipil. Pada 1963 Direktorat Penerbangan Sipil diubah namanya menjadi Direktorat Penerbangan Sipil seiring dengan perkembangan udara di dunia. Pada 1969 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendorong perkembangan dunia usaha penerbangan yang semakin baik. Pada 1974, struktur organisasi Jenderal Perhubungan Udara disempurnakan menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal. Setelah peraturan ini dikeluarkan, struktur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Keselamatan Penerbangan, Direktorat Teknik Bandar Udara, Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik, Direktorat Sertifikat Kelaikan Udara. Yang ke-10,
Pembangunan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Hingga awal 1985, Jakarta, ibu kota Indonesia, dilayani oleh 2 bandar udara. Bandar Udara Kemayoran untuk penerbangan domestik dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan internasional. 1.3 Peran transportasi udara. Transportasi udara mempunyai fungsi ganda, yaitu unsur penunjang dan unsur pendorong promoting sektor. Peran transportasi udara sebagai unsur penunjang dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain, sekaligus juga berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Sebagai unsur pendorong, transportasi udara juga sudah terbukti mampu menjadi jasa transportasi yang efektif untuk membuka daerah terrealisasi dan juga melayani daerah-daerah serta pulau-pulau terpencil. 1.4 Karakteristik transportasi udara. Karakteristik transportasi udara yang membedakannya dengan moda transportasi lainnya adalah keunikannya yang tidak perlu memerlukan trek fisik yang spesifik ketika beroperasi. Dalam beroperasinya, transportasi udara tidak memiliki hambatan fisik seperti yang dimiliki moda transportasi lainnya. Transportasi udara. Indonesia memiliki peran penting dalam membuka akses wilayah-wilayah terpencil seperti di Pulau Papua dan Kalimantan. Kondisi topografi yang berbukit-bukit atau berada hutan yang sangat lebat mengakibatkan kesulitan dalam membangun jaringan jalan serta biaya konstruksi yang sangat mahal. Saya M. Harpel Revi akan melanjutkan presentasi mata kuliah lapangan terbang oleh saudara Syaroni. Transportasi udara lebih menjadi pilihan yang tepat bagi sebagian wilayah Indonesia dengan karakter fisik seperti tersebut di atas. Perbandingan berbagai moda transportasi berdasarkan jarak tempuh efisien digunakan untuk jarak tempuh perjalanan lebih dari 500 mil atau setara 800 km. Pada jarak tempuh perjalanan menengah antara 100 hingga 500 mil, kereta cepat akan lebih efisien untuk digunakan. Sedangkan pada jarak perjalanan kurang dari 100 mil, kendaraan pribadi lebih efisien untuk digunakan. 1.5 Transportasi udara di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan total wilayah 1.904.569 km. Selain itu, Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbesar di dunia sekitar 220 juta jiwa. Berdasarkan kondisi geografis dan potensi penumpang tersebut, peran transportasi udara di Indonesia sangat vital dalam memindahkan orang dan barang. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat pada 2014, penerbangan di Indonesia melayani lebih dari 76 juta penumpang domestik dan hampir 12 juta penumpang internasional. Pergerakan penumpang ini diprediksi akan terus meningkat dan diyakini akan mencapai lebih dari 100 juta penumpang pada tahun 2020. 1.5.1 Lalu lintas penumpang dan pesawat. Jumlah penumpang domestik dan internasional tahunan hampir mencapai 2 kali lipat dari jumlahnya pada tahun 2009, 34 juta penumpang. Hal ini menunjukkan perkembangan transportasi udara yang pesat di Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga mencatat lalu lintas pesawat tahunan di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2014. Perkembangan pesat industri penerbangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara umum juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Saat ini di Asia Tenggara ada sekitar 1.600 pesawat yang beroperasi, dan jumlah pesawat baru yang sedang dipesan jumlahnya hampir sama dengan pesawat yang dioperasi saat ini. 1.5.2 Kualitas infrastruktur transportasi udara. Ditinjau dari kualitas infrastruktur transportasi udaranya berdasarkan laporan dari WEF Global Competitiveness Report 2014-2015, Indonesia berada pada peringkat ke-64 di antara infrastruktur transportasi udara negara-negara di seluruh dunia.
1.5.3 Bandar Udara di Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mencatat bahwa hingga Agustus 2015 di Indonesia terdapat 293 bandar udara. Informasi lengkap mengenai masing-masing bandar udara tersebut ditunjukkan pada lampiran. Rute dan jaringan penerbangan di Indonesia saat ini telah berkembang pesat. Penerbangan komersial mulai merambah ke berbagai daerah pelosok di Indonesia. Rute dan jaringan penerbangan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia dan PT Lion Air hingga Agustus 2015. Gambar 1.7 merupakan peta selebaran bandar udara hub di Indonesia pada tahun 2009. Gambar 1.8 merupakan rute penerbangan domestik Garuda Indonesia. Gambar 1.9 merupakan rute penerbangan Lion Air. 1.5.4 Bandar Udara Embarkasi Haji. Di Indonesia, selain mengangkut penumpang dan barang secara umum, beberapa bandar udara memiliki fungsi sebagai bandar udara keberangkatan dan kedatangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi haji setiap tahun di bulan-bulan haji. Pada 2015, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 12 bandar udara sebagai bandara embarkasi haji yang dapat dilihat pada tabel 1.4. Agar dapat terbang secara langsung dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah, bandara-bandara tersebut harus mampu melayani pesawat-pesawat besar seperti Airbus A350-300, Boeing 747 dan Boeing 777, lebih dari 320 penumpang. Akibatnya, secara geometrik infrastruktur bandara embarkasi harus memiliki dimensi yang besar. Menariknya, di luar bulan haji, sebagian besar bandar udara tersebut tidak digunakan untuk pesawat-pesawat besar dan lebih sering digunakan untuk pesawat-pesawat kecil. Dengan kata lain, infrastruktur bandar udara embarkasi di Indonesia didesain dengan dimensi besar untuk keperluan keberangkatan dan kebutuhan dimensi runway yang lebih kecil kedatangan haji. Meskipun di luar bulan haji, sebagian besar bandar udara tersebut hanya melayani pesawat yang lebih kecil.